Langsung aja Betul. kita sapa ya Mbak Mira. Mbak Mira. Benar. Dung, dung, dung. Halo, halo. Halo, selamat sore. Selalu berdua. Gitu dong nyanyinya. Itu Jin dan Jun dong, gak jadi Tuyul dan Mbak Yul. Tuyul dan Mbak Mir. Kayak Scooby-Doo tuh lagunya Pak. Umuran ya, karena kita relate. Kasih ini dong first impression gimana ngelihat kostum Coba, kita coba, berdua coba, hari ini. Kita lihat niat nih. banget loh hari ini. Tapi ya niat sih, tapi nggak seniat itu. Kurang nih suasana kurang ya? horornya. Harusnya minta sosok menyeramkan yang besar dan berambutnya mau putih tadi itu sekalian nampak gitu. di situ biar makin menambah suasana horor. Iya, kebetulan kita masih menjaga karir kita ya Mbak Mira ya. Kalau kita berlebihan jadinya nggak detik.com, jadinya ini tabloid misteri kita di sini. Betul. Oke, ini berarti ada teror tuyul di Jember. Ih, takut banget. Berarti banyak orang yang kehilangan duit dong. Iya, kalau tuyul tuh biasanya kayak gitu gak sih? Nyuri duit kan? Nyuri duit ya? Gimana Mbak Mira? Nah ya, jadi sebenarnya perlu diluruskan ya, bukan teror tuyul, tapi ada berita viral, ada pemasangan spanduk yang bertuliskan kalau di daerah itu kemungkinan rawan tuyul. Jadi beragam spanduk peringatan rawan tuyul ini dipasang warga kampung di Jember, tepatnya di RT 02 RW 15 Dusun Ampo, Desa Dukuh Mence, Kecamatan Sukorambi, Jember. Nah, dari penelusuran tim kami di lapangan, ada beberapa titik di kampung itu yang dipasangi spanduk. Ada bermacam-macam nih Kak tulisannya. Ada yang tulisannya lingkungan RT 02 RW 15 rawan tuyul, ditengarai ada yang memelihara. Terus ada juga ini yang lebih lucu lagi, ada satu spanduk yang bertuliskan gini, Anda memasuki daerah rawan tuyul, hati-hati dengan uang Anda. Gitu. Jatuhnya jadi kita belum bisa mengkonfirmasi apakah benar ini ada teror tuyul, tapi ini ada pemasangan spanduk yang diinisiasi oleh sekumpulan warga di satu kampung tentang peringatan kalau kemungkinan ada tuyul di situ gitu. Tapi kalau misalnya sampai spanduk itu dibikin, berarti memang ada kehilangan uang atau kehilangan barang di daerah tersebut gitu. Entah siapapun yang menjadi pelakunya gitu ya. Iya. Gimana Mbak? Dari seorang kesaksian warga yang kami temui, inisialnya SL, umur 43 tahun, warga sempat mengatakan pemasangan spanduk itu karena banyak warga yang merasa kehilangan uang pada malam hari. Nah, tak terkecuali si saksi yang kami temui ini juga. Dan kejadian kehilangan uang pada malam hari ini pun berulang. Jadi sejak beberapa minggu sebelumnya tuh udah ada beberapa kasus kehilangan uang. Nah, yang lucu lagi kalau menurut warga, nominal uang yang hilang itu tuh macam-macam dan kayak nggak semua gitu loh. Jadi ada saksian warga misalnya dia bilang nyimpen uang 500.000 di lemari. Tapi yang hilang cuma 100 atau 200.000. Dia bilang kalau maling orang harusnya diambil semua gitu, nggak disisain. Tuyulnya picky ya. Enggak, lebih ke biar dia nggak ngeh. Iya lagi. Kayak terus menurut warga kalau misalnya memang ini ulah maling dan harusnya sudah ketangkep gitu loh malingnya. Tapi soalnya banyak juga warga yang mengalami kejadian serupa, saksinya gitu. Misalnya ada orang yang nyimpen 1 juta tapi hilang 300.000 gitu. Gitu Kak. Jadi makanya kemudian warga berinisiasi untuk pasang spanduk itu. Terus kita tanyakan, terus ada yang pernah lihat tuyulnya dong Pak? Nggak ada, tapi ternyata belum ada warga yang melihat langsung sosok tuyul tersebut. Tapi kalau misalnya ada warga yang merasa kehilangan uang dengan ciri-ciri tersebut, langsung teriak, ada tuyul gitu. Kenapa mikirnya tuyul bukan babi ngepet? Nah iya, baru mau mikir gitu. Iya, kenapa? Ini gue juga nggak ngerti nih. Ya udah kita sama-sama pusing ya. Karena kalau nggak pusing berarti kita udah di surga kalau kata Aldi Taher. Bener. Tapi penasaran deh. Ini kan kayak mistis gitu kan. Kadang kita kan suka skip juga ya. Kayaknya udah kita ambil 100.000-nya sebenarnya. Gue suka gitu. Jadi it's either masyarakatnya yang skizo atau beneran ada tuyul gitu ya. Tapi ini banyak yang percaya Mbak. Nah sebenarnya kalau dari itu kan tadi dari sisi warga yang kemudian inisiasi pemasangan banner ini. Tapi kalau dari aparat keamanan maupun perangkat desa setempat sebenarnya menghimbau untuk menurunkan banner-banner ini. Karena memang ada beberapa alasan. Yang pertama kan belum pasti kebenarannya karena warga sendiri kan belum melihat secara langsung sosok yang dimaksud tuyul tersebut. Nah, alasan kedua itu jadi
meresahkan gitu loh. Iya, Takutnya iya, ada iya. warga yang merasa tertuduh atau seperti apa malah menimbulkan keributan di antara warga sendiri. Makanya himbauan penurunan spanduk ini datang dari berbagai pihak, termasuk camat Sukorambi, camat setempat, terus juga ada Kapolsek setempat. Bahkan kepala desa pun juga menyayangkan aksi pemasangan banner ini, walaupun memang dia sudah tahu ada pemasangan banner ini gitu, dan dia berharap warganya supaya menurunkan banner ini dan lebih memilih musyawarah aja gitu loh kalau misalnya memang ada hal-hal yang harus dibicarakan, jangan dengan banner ini gitu, karena takutnya malah bikin situasi jadi kurang kondusif, apalagi sekarang udah viral kemana-mana kan. Iya udah viral banget, soalnya gue jujur di sini lagi berpikir, ini gue lagi berpikir aja nih, oke ada banner nih, ya kan? Kan nggak kelihatan juga tuh tuyul ya. Kita harus pegang duit kita setiap saat apa gimana sambil ngitungin. Makanya kalau nyimpen duit itu jangan di bawah bantal atau di lemari, nyimpennya di rekening bank atau di instrumen investasi. Pakai Investasiku for a better tomorrow. Keren, Tips kamu keren. bagus sekali. Keren, luar biasa. Itu Menurut dia. gue Investasiku mulai hire gue ya. BA ya Pak ya? Iya BA jadi ya. dia. Tapi beneran loh, maksudnya emang zaman sekarang masih ada orang yang nyimpen Iya. cash banyak-banyak gitu di rumah. Atau pakai brankas aja sekarang kalau memang mau nyimpen cash Iya, gitu iya, ya. iya. Pun brankas orang menyimpannya tetap di bank gitu, pakai safety deposit gitu. Makanya mungkin jadi pelajaran juga Iya, ya, iya, biar iya. mengurangi juga kan kalau misalnya nyimpen duit banyak-banyak di rumah, itu bukan tuyul sih, tapi lebih ke pencurian itu sangat potensi terjadi gitu. Orang-orang kan niat kejahatan itu tidak terjadi karena Karena ada Adanya kesempatan. kesempatan, niat, tapi karena ada adanya kesempatan. niat tapi kesempatan. Ini Tapi- kayak Bang Napi ya, follow gitu. Bener. Tapi ya jujur ya, Ah, untung ini nggak terjadi zaman gue SD. kalau saja terjadi zaman SD, Iya, kan Apa gue yang soalnya suka gitu kayak mak bapak gue kalau nyimpen duit tuh di lemari kan. oh lo yang jadi tuyul. Gue tuh ngambilnya kayak ambil 2 kali Iya, ya iya, gitu. iya. Kan kayak gini konsepnya nih emang. Bisa gitu. jadi anak sendiri juga ya yang ngambil ya, anggota keluarga Betul, sendiri betul. ya. Pengalaman gue sih kayak gitu Iya. kalau gue ya. Iya lagi. Ini mesti kita telusuri Mbak Mira, apakah di Jember kasus judi online tuh banyak? Bisa jadi duitnya dipakai buat judi online. Bisa, Ya, bisa. boleh itu, boleh. Iya nggak Terima sih? kasih loh idenya. Iya, boleh. Iya. Terima kasih idenya Kak Edo. Meskipun Iya, ya kita percaya nggak percaya ya soal tuyul ini. Anyway juga pernah sampai diteliti juga sama antropolog Amerika Serikat, katanya tuyul itu beneran ada di Kediri. Tapi kan ya bisa jadi itu gara-gara ini juga ada kondisi sosial begitu yang terjadi di masyarakat, makanya ada kayak gitu. Gimana Mbak Mira tapi kalau dari warga-warga ada upaya nggak untuk mengungkap kasus ini misalnya dengan ayo kita pasang CCTV atau ronda gitu Oh ya? iya CCTV. Tapi kelihatan gak sih kalau makhluk yang seperti Iya itu? lagi. CCTV-nya ini yang negatif. Oh iya bener. Iya, biar bener. kelihatan. Bisa tuh. Nah, kalau dari Infrared. Iya, itu maksudnya. kalau soal menyimpan uang di rumah dalam bentuk cash, mungkin kalau di kota-kota besar itu memang sudah tidak lazim lagi ya. Tapi kalau misalnya di daerah-daerah yang sistem perbankannya belum sebaik di kota-kota besar dan mungkin belum juga banyak merchant-merchant yang menerima pembayaran QR misalnya, itu memang masih banyak sih orang yang harus punya cash gitu. Karena waktu aku pindah kota juga dari Jakarta tuh masih banyak loh penjual-penjual yang tidak menerima debit maupun QR, hanya menerima pembayaran cash gitu. Ya gitu. Jadi memang banyak sih yang harus dibetulin kalau misalnya benar-benar mau kita cashless society gitu ya. Anyway, kalau misalnya tadi dari antropolog, kalau dari rangkuman yang aku baca ya, sebenarnya bukan ada tuyul di Kediri sih. Jadi dia meneliti di Kediri itu ada kepercayaan setempat bahwa warga mempercayai adanya tuyul gitu. Nah, tapi dia kemudian menganalisis kenapa ya warga ini tuh percaya ada tuyul. Nah, kalau dari analisis dia, kepercayaan tuyul ini berkaitan dengan kecemburuan sosial di masyarakat kita yang diidentikan dengan tahayul, salah satunya tuyul. Jadi misalnya kayak kan biasa ya masyarakat kita kan terbentuk dari segregasi sosial gitu. Ya pasti ada yang ekonominya baik, ada yang kurang baik. Nah, ketika ada kecemburuan sosial sama yang ekonominya sangat baik ini, kadang-kadang adalah desas-desus di masyarakat yang kemudian mengaitkannya dengan dia punya tuyul gitu loh, kayak itu sama Kak Pocut kalau dari penelitian beberapa antropolog. Iya. Kalau kaitannya ke zaman sekarang, misalnya kita nih nggak pernah ke kantor gitu ya, kerjanya WFH mulu, terus orang wah nih pasti dia melihara babi nih di dalam
Iya, Iya. bener-bener Pasti kan dia banyak tuh kesugihan kayak kan. gitu. Ternyata benar, karena memang dia peternak babi, makanya dia nggak pernah keluar. Oh. Bener-bener enggak kerja-kerja kayak gua aja suka Heeh. ada desas-desus tapi bukan Oh binatang. gitu. Iya ya. Apa sih desas-desusnya? Pekerja yang lain, Oh. Pak, pekerjaan saya. Soalnya kan kalau pulang agak pagi tuh biasanya selesai Oh syuting iya ya. kan. Wah, Mbak ini pasti Gitu. sangat pekerja keras gitu ya. Betul, Mbak ini kerja Kerja keras sampai banget pagi, nih. duitnya gitu. banyak pasti nih, makanya bisa beli apartemen gitu. Makasih ya, Pak. Oke. Iya. Tapi menarik ya, maksudnya soal di Jawa Timur sendiri, gue tahu banyak sih soal, maksudnya pernah banyak dengar cerita kalau makin ke timur Jawa tuh makin banyak mitos-mitosnya Iya, gitu iya. ya, Mbak Mira gitu, bahwa banyak legenda-legenda bahwa di sini ada itu, banyak ini gitu. Iya. Makin ke timur Setuju. Jawa itu Jember, terus ke Banyuwangi lagi. Oh, Kemarin iya gue ke benar. Banyuwangi aja, itu mistis banget bro vibes-nya. Katanya iya. Kemananya emang kayak Do? Iya, Kemananya memang? ke Kemananya? Banyuwanginya, ke pesisirnya. Ya. Oh. Dan kan juga si KKN Desa Penari itu katanya aslinya lokasinya kan Banyuwangi kan. Oh iya, kan Banyuwangi katanya ada desa yang nggak boleh orang luar masukin, itu bener nggak sih? Itu Kamira? kali yang Atau si aku malah nggak KKN tahu, Penari. Tapi nggak itu dengar. Nanti kita mitos tanyain kayaknya. sama konten kita ya di Banyuwangi ya. Iya, coba penasaran deh. Iya, kita tahu namanya adalah Mbak Rima Eka kan? Iya, Eka Rima dong, salah kamu. Kebalik. Oke. Apalagi soal tuyul ini, jadi mau dilanjutkan ke mana Mbak Mira? Apakah nanti Nah, ini akan ada belum ada penyelesaian update nih. dari Iya, masyarakat? belum ada update lagi dari teman-teman kita di lapangan. Tapi sejauh ini memang lagi ada proses supaya spanduk ini, kembali lagi aku bilang tadi, supaya diturunkan supaya tidak menimbulkan keresahan. Karena pernah juga kan tahun lalu tuh tepatnya 26 Juni 2023 ada juga pemasangan spanduk soal keresahan warga pada sosok tuyul gitu. Tapi ini di Lamongan gitu. Tapi karena takut memicu perdebatan dan takut malah bikin situasi kisruh, akhirnya spanduk yang bertuliskan yang memiliki tuyul harap segera memindahkan tuyulnya dari kampung ini sebelum kami cari tahu rumah tuannya. Nah, kalau ini kan kayak udah menuduh gitu kan, menuduh salah satu orang atau kayak untuk menyindir lah istilahnya kan. Nah, makanya akhirnya spanduk ini hanya sebentar dipasang oleh yang menginisiasi lalu langsung diturunkan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi spanduk ini diminta untuk diturunkan bukan karena spanduk ini malah jadi spanduk tuyul ini jadi bikin kalah pamor spanduk pilkada kan? Bukan kan? Enggak dong, kalau yang ini kan udah 2023 kejadiannya. Kan kalau di Jember juga kan di daerah, ya mungkin bukan di daerah yang pusat kota yang dimana banyak saingan spanduk pilkadanya sih harusnya ya. Iya. Jadi harusnya lebih banyak spanduk soal pilkadanya ya, calon-calon kepala daerahnya ya. Betul. Ya udah pasti lah, kan lagi masuk kampanye juga. Ntar lagi ada debat kedua juga. Bener. Nanti juga Mbak Mira juga kan yang ngabarin dari Detik Jatim kan? Kalian masuk Sabtu Minggu toh? Karena debatnya yang kedua meremehkan kita. Oke, aku tunggu kalau gitu ya. Soalnya kami semua hari Minggu masuk untuk mengabarkan debat untuk pada Detikers. Kalian keren, terbaik. Memang di momen ini kita pengen protes ya sama KPU. Kenapa sih selalu jadwalnya hari Minggu ya Mbak Mira ya? Luar biasa, ya Allah, tolong ya, tolong. Tapi nggak apa-apa, itu debatnya satu lagi kan setelah yang kedua. 3 kali kalau nggak salah ya. 3 apa 4? Iya, 3 kali. 3 kali. Ini yang kedua. Ini yang kedua kan pilgub yang kedua. Benar. Ini yang kedua itu besok tanggal 3. Terus nanti ada lagi sekitar tanggal 16 kalau nggak salah. Betul. Habis itu tanggal 27-nya akhir udah pekan juga. Nyoblos kan? Udah habis itu kan ada masa tenang dulu baru pilkada kan. Bertahanlah Mbak Mira, 27 November tinggal sebulan lagi ya. Iya, keren Mbak Mira, semangat. Kamu mewing. Aku sih menantikannya 28-nya sih Kak sebenarnya. Oh iya benar, sama saya juga. Saya sekalian menantikan yang lain juga ya. Sambil kita berharap ada yang berinisial B itu juga bisa datang gitu. Oh iya, amin. Amin ya, ada amin ya Detikers. Anyway, terima kasih sekali lagi Mbak Mira sudah mau share. Kita ketemu lagi di cerita-cerita lainnya.